Alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmu sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalu rahmat wal barakat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabihi alam jumiz zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin bil arwah wa ala jasadi bil ajsad wa ala qabri bil kubur wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa maftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. wa maftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. wa maftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladzi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ma'danil judi wal karam mambail ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih ditakdir oleh Allah untuk bersua kembali ngaji bareng kitab Nashaihul Ibad halaman 11 pasnya wal maqala asadisata asaroh wal maqala asadisata asaroh 11 baris dari bawah halamannya 11 baris dari bawah maqala yang ke-16. Sebelumnya kita Fatihah biniyati liridha ilahi ta'ala wa li syafaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jami'a bai'uhan minal anbiya wal mursalin jami'a li kullin wa sahaba wa qarabah wa tabi'in wa tabi'in insan yamidin jami'il malaikatil muqarrabin radhiyallahu salatu wassalamu alaihi majma'in jami'atil arbatil mujtahidin wal qurra wal hufat wal mufassirin wal ulama'il amilin wasyuhada'i was sholihin wasadati sunnatul bidin wa jamil fuqaha al muhadditsin jami'ul ilmi ajma'in wa khususan alif hadal kitab Syekhuddin Ahmad bin Hajar al-Asqalani, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi al-Bantani, jami'i auliyatis jami'i masyayikhina, jami'i walidaina, nama kedua orang tua dan mbah-mbahnya sebut. Sulim maufuri mazwajim duratim majmain jami'i wa abaina wa ummatina wa masyayikhina wa azwajina wa dhurriyyatina wa auladina wa talamidina wa ra'iyatina wa asdiqaina wa qarabatina wa jiwarina wa ikhwanina fid din minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina makanu min masyariqil ardi ila magharibi al ahya'i minhum wal amwat waghfir lahum warhamhum wa'afi ma'fu anhum syukrulillah lana wa lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqala asadisatu asrota. Maqala yang ke-16 dari kitab Nashaihul Ibad diriwayatkan dari Abi Sulaiman Ad-Darani. Beliau punya nama asli Abdurrahman bin Atiyah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Daron yang menjadi marga untuk beliau Abi Sulaiman Ad-Darani, kang bangsa Darani, yang nisbat kepada Daron. Daron itu apa? Qaryatun min qura Damsyik, sebuah kota, sebuah desa, sebuah kampung halaman
yang masuk wilayah kota Damaskus di negara Yerusalem, Israel. Damsyik itu Damaskus, Yerusalem ibutnya. Di Damaskus ini tempat kelahiran beliau. Mata sanata khamsata asyara wa mi'atain. Beliau wafat di tahun 215 Hijriah. Sekarang sudah 442 ya, Hijriah. Wafatnya tahun 215. Sekarang tahun berapa? 444 Hijriah. Berarti 43. 2 abad yang lalu ada ulama namanya Abi Sulaiman Ad-Darani yang berada di kota Damaskus, Yerusalem. Damaskus itu sebuah kota yang dulu pernah jaya kerajaan dinasti Bani Umayyah ke-1. Itu pusat pemerintahannya ada di kota Damaskus. Dinasti Bani Umayyah 1 itu 14 presiden, 14 raja, mulai dari Muawiyah bin Abi Sufyan, sahabat Nabi, sampai terakhir Khalifah Muhammad bin Marwan. 14 orang, 14 presiden, termasuk diantaranya yaitu Khalifah yang paling akhir Umar bin Abdul Aziz. Masih dari garis keturunan laki-laki ke Muawiyah bin Abi Sufyan, dan dari garis ayah masih keturunan Sayyidina Umar bin Khattab. Umar bin Abdul Aziz ini merupakan presiden yang paling berjasa ke seluruh umat Islam di seantero dunia. Karena apa saya bilang kayak gitu? Tanpa berkat inspirasi, tanpa berkat inisiatif Umar bin Abdul Aziz, sampai detik ini kita tidak akan baca Al-Quran. Karena apa? Semua yang mempunyai saran, mempunyai usulan, yang mempunyai inisiatif untuk ngasih harokat dan titik Al-Quran adalah saran Umar bin Abdul Aziz. Dulu Al-Quran itu tidak ada harokatnya, tidak ada titiknya, jadi tidak bisa dibedakan mana itu ha, jim, kho, mana itu ba, ta, ra, mana itu dal, zal, mana itu zai sama ro, sin, shot, sin, shin, ya, shot, dot, tidak bisa kita bedakan. Umar bin Abdul Aziz mengumpulkan tokoh ulama zaman itu, diantaranya Imam Wasil bin Atta yang merubah khot penulisan Al-Quran yang asalnya khot Kufi diganti khot Naskhi. Kemudian beliau menyuruh Hajjaj bin Yusuf yang asalnya Quran itu polosan, tidak ada juz-juzannya. Jadi yang dimaksud mushaf Al-Quran ya satu ini, tidak ada juz-juzannya, tidak ada makroknya, tidak ada seperempatnya, tidak ada nisfu separuh Qurannya. Jadi kemudian Umar bin Abdul Aziz nyuruh ulama zaman itu namanya Hajjaj bin Yusuf untuk membagi Al-Quran jadi 30 juz. Kayak gitu. Terus yang memberi harokat dan titik, yang memprakarsai pertama kali adalah gurunya Imam Sibawayh yang bernama Imam Muhammad Khalil, penemu ilmu arud, ilmu yang menerangkan tentang cara membuat sastra atau syair-syair Arab. Itu Imam Muhammad Khalil. Itu orang yang sangat berjasa kepada kita semua. Tanpa beliau kita tidak bisa baca Al-Quran, karena Al-Quran zaman itu masih belum dikasih titik dan harokat. Makanya saya singgung ke sana biar kita mengenang jasa-jasa beliau, tahu sejarahnya gimana Al-Quran kok bisa. Di zaman Kanjeng Nabi itu Al-Quran masih ditulis di tulang, di kayu kelapa kurma, di kulit unta. Di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab baru ada mushaf digabung jadi satu. Dulu kececeran, berserakan di tangan masing-masing sahabat. 5 ayat, 1 surat, 7 ayat, 10 ayat. Sahabat itu punya sendiri-sendiri. Hanya dikumpul di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq atas saran Sayyidina Umar bin Khattab. Cucunya, cicitnya Sayyidina Umar bin Khattab punya inisiatif hampir sama dengan datuknya, yaitu yang bernama Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang mengadakan modifikasi Al-Quran yang ketiga kalinya.
Al-Quran itu dimodifikasi, diperbarui penulisan dan penyusunan harokatnya itu 3 kali. Di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq, di zaman Sayyidina Utsman bin Affan, dan di zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan, dan di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. 4 kali terjadi modifikasi Al-Quran. Cuma modifikasi di zaman Abu Bakar Siddiq hanya mengumpulkan ayat-ayat Quran, surat-surat Quran dalam satu buku. Itu di zaman dulu, di zaman Kanjeng Nabi tidak berbentuk satu buku. Dulu masih kertasnya masih murni kayu. Kalau sekarang kan sudah lembut. Semua kertas di seluruh dunia itu dari kayu lah. Makanya di zaman Kanjeng Nabi dulu, sekretaris beliau Zaid bin Sabit itu menulis Al-Quran di kayu pelapa kurma, di kulit unta, di tulang gitu. Tiap malaikat Jibril turun langsung ditulis. Itu masih dibaca tiap hari, tidak ada harokat dan titiknya. Kita sekarang ini sudah harokat lengkap ya, harokatnya lengkap, titiknya lengkap, yang jarang dibaca. Setidaknya tiap hari kita minimal baca Al-Quran 1 lembar sehari, atau 2 lembar, malam 1 lembar, siangnya paginya 1 lembar. Pasti kalau kita bacanya tiap hari 1 lembar, 10 bulan hatam. Kalau kita tiap harinya baca 2 lembar, pasti 5 bulan hatam Quran 1 kali. Karena kita males saja, aslinya enteng ya. Paling orang baca 1 lembar itu 5 menit 10 menit paling lambat-lambatnya. Cuma karena kita malas, menganggap kitab suci tapi dibuat jimat, tidak pernah dibaca. Aslinya kalau kita perangi nafsu kita pelan-pelan, lama-lama ya enak, enteng sendiri. Ya perlu, nurnya Allah itu ada di lidah kita, perlu. Biar apa? Doa kita mustajab, karena sudah penuh dengan cahaya Al-Quran. Cahayanya Allah ya, itu akan mempengaruhi jiwa raga kita, kepribadian kita. Tanpa kita niat apa-apa itu mencari ridho Allah, gampang disenangi orang, nggak gampang dimusuhi orang, nggak gampang dibenci orang. Kalau cahayanya sholawat atau cahayanya Rasulullah, itu membuat kita karismatik, berwibawa, disegani orang tanpa perlu minta ke sana, ya otomatis seperti itu sendiri. Itu cahayanya. Berarti perlu cahayanya Allah sama cahayanya Nabi Muhammad gabung ada di jiwa raga kita. Perlu tiap harinya paling tidak baca sholawat 100, baca Al-Qurannya 1 lembar, baca istighfarnya 100. Karena apa kok 100? Karena Kanjeng Nabi tiap hari baca istighfar kepada Allah 70 kali. Kalau umatnya sehari tidak baca istighfar sama sekali, atau ada umat ya istighfarnya kurang dari 70, ya malu nak Kanjeng Nabi. Nabi ini dewe mau cek istighfar 70, umat tidak tutup Nabi 70 izin. Setidaknya itu ya 100 gitu. Ini lebih dari 70. Memang khilaf ulama. Ada yang bilang Kanjeng Nabi kalau baca istighfar 70, riwayat lain 100 mi'ata marot, ada yang sama'ina marot. Tak lanjut, karena saya ngulur-ngulur waktu ceritanya sambil nunggu yang belum datang, sambil nunggu beliau. Alhamdulillah, jadi semua orang yang ketemu di dunia dan kenal itu sudah direncanakan oleh Allah. Ruhnya bisa ketemu dulu ketika dicocok-cocokkan pas, besok di dunia terlahir akan kenal. Al-arwah junudun mujannadah, semua ruh sebelum masuk ke rahim ibunya masing-masing sudah dicocok-cocokkan oleh Allah, dipasang-pasangkan. Kalau sudah cocok, besok di dunia pasti ketemu, kenal, sejalan. Kalau tidak cocok, bisa tidak ketemu sama sekali, tidak pernah kenal sama sekali, atau ketemu atau kenal tapi tidak sejalan. Dia kafir, yang satunya Islam. Al-arwah junudun mujannadah, fama ta'arofa minha ikhtalaf, fama tanakara minha ikhtalaf.
kayak gini, bisa kenal dengan orang Bangka Belitung, orang Cirebon, orang Pasuruan, orang macam-macam kan ya. Itu semuanya skenario yang Allah bikin, bukan rencana kita. Alhamdulillah kalau ruh kita cocok dengan ruhnya wali, ruhnya ulama, alhamdulillah. Kalau hanya cocok dengan ruhnya ahli maksiat ya bahaya. Kita lanjut mutar selesai ya. Mau sekelas kembali kok keperaan ini. Abu Sulaiman Ad-Darani beliau punya makalah annahu qala fil munajat ma'allahi ta'ala. Pada saat beliau bermunajat dengan Allah, munajat itu bahasa Arab. Kalau dibahasakan Indonesia ya bisik-bisik, kalau dihaluskan lagi matur. Jadi bahasa munajat itu hanya pribadi dia dengan Allah, namanya bisik-bisik dengan Allah, matur kepada Allah, curhat kepada Allah, mencurahkan isi hatinya kepada Allah, itu namanya munajat. Abu Sulaiman Ad-Darani beliau bermunajat kepada Allah. Dalam isi munajatnya, bisik-bisiknya dengan Allah begini: Ilahi, wahai Tuhanku, la in talabtani bidambi, jika engkau menuntut aku dengan dosa-dosaku, la utallibannaka bi'afwika, maka aku akan menuntutmu dengan ampunanmu. Jika engkau kelak ketika aku mati, engkau tutup semua dosaku, maka engkau juga akan aku tuntut dengan ampunanmu. La in talabtani bidambi la utallibannaka bi'afwik. Karena yang jelas ampunanmu lebih luas daripada semua dosaku, karena engkau pasti maha pengampun, maha menghapus semua kesalahan. Bi anna maghfirataka awsa'u min dunubi, karena sesungguhnya ampunanmu itu lebih luas daripada semua dosaku. Dosaku kalau ditakar dengan ampunanmu tidak akan sebanding, pasti menang ampunanmu. Terus yang kedua, munajat beliau Abu Sulaiman Ad-Darani, wala in talabtani bibukhli, ya Allah, jika engkau menuntut aku sebab aku pelit, sebab aku kikir, sebab aku medit ya, sebab aku tidak dermawan, biman il wajib, dengan mencegah perkara yang wajib bagiku, dengan tidak membayar zakat, auman isail mimma fadala indi, atau dengan tidak memberikan rizki, tidak berbagi kepada pengemis, kepada pengamen, kepada orang yang meminta-minta. Jikalau engkau menuntutku gara-gara sifat pelitku, sifat pelitnya hatiku, sebab aku tidak mau membayar sedekah wajib, atau sebab aku tidak mau memberi pengemis, la utallibannaka bisakhaik, maka aku akan menuntutmu dengan sifat dermawanmu. Ya Allah, jika engkau menuntut dosaku, maka engkau akan aku tuntut dengan ampunanmu. Jika engkau menuntut sifat pelitku, gara-gara aku tidak rajin sedekah, maka engkau juga akan aku tuntut dengan sifat dermawanmu, sifat lomanmu, sifat suka dermamu. Wala in adkhaltanin naro, ya Allah, jika engkau mentakdir aku masuk nerakamu, la akhbartu ahlan nar bi anni uhibbuka, maka aku akan menceritakan kepada penghuni neraka, semua malaikat penjaga neraka, semua penyiksa-penyiksa di neraka, akan aku beritahu mereka bahwa sesungguhnya hatiku cinta kepadamu ya Allah. Jadi dalam bahasa munajatnya Abi Sulaiman Ad-Darani, ibaratkan sekarang ya bahasa kasarnya rayuan gombal kepada Allah, ngerayu, itu namanya munajat. Dari apa yang sudah
disampaikan Abi Sulaiman Ad-Dahrani ini ya, dapat kita simpulkan, sebesar apapun dosa kita, jangan sampai kita putus asa mengharap ampunan Allah. Karena Allah itu tidak sama kayak kita. Kalau kita mau memaafkan kesalahan orang lain itu susah, tapi Allah itu gampang. Kalau apalagi kelasnya kalau sudah dicintai Allah ya gampang. Jadi intinya tiap hari itu baca istighfar. Maka Kanjeng Nabi, inilah astaghfiru Rabbi fil yaum wa atubu ilaihi fil yaum sab'ina marrah. Sesungguhnya aku meminta ampunan dan bertobat kepada Allah dalam sehari semalam 70 kali. Kanjeng Nabi itu tiap hari bertobat kepada Allah 70 kali, istighfar kepada Allah 70 kali. Makanya bertobatlah dirimu, meskipun dalam sehari engkau 70 kali tobat. Maksiat tobat, maksiat tobat, maksiat tobat. Tiap habis maksiat langsung ibadah, langsung sedekah, langsung wudu, langsung sholat, langsung baca Quran, langsung baca sholawat, langsung baca istighfar. Pokok seperti itu. Meskipun dalam sehari engkau tobat 70 kali, barangkali tobatmu paling terakhir sebelum akhir hayatmu itulah yang diterima oleh Allah. Seberat apapun dosamu, tetap ketika ditakar, ditimbang dengan ampunan Allah tidak akan sebanding, tidak akan sederajat, tetap menang ampunan Allah. Makanya di dalam riwayat lain, rayuan Syekh Abu Hasan As-Sadili kepada Allah dalam doanya, doa ini sering saya baca kalau ziarah, diamini oleh teman-teman. Allahumma, ya begitu, Allahumma ja'al sayyiatina sayyiati man ahbabta wa la taj'al hasanatina hasanati man abghadta. Allahumma ja'al sayyiatina sayyiati man ahbabta. Ya Allah, jadikanlah semua amal burukku, jadikanlah semua maksiatku seperti maksiatnya orang-orang yang kau cintai. Wala taj'al hasanatina hasanati man abghadta. Jangan kau jadikan semua amal baikku, jangan kau jadikan semua ibadahku seperti ibadahnya orang-orang yang kau benci. Bal ihsan la yanfa'u ma'al bughdhi minka. Karena semua perbuatan baik tidak akan ada artinya manakala engkau membenciku. Wal isa'ah la yadurru ma'al hubbi minka. Sedang perbuatan maksiat tidak akan ada bahayanya manakala engkau mencintaiku. Jadi intinya kesimpulan dari doa ini, kita berusaha menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, tanpa perlu kita meminta balasan cintanya. Kalau kita mencintai wanita, belum tentu wanita yang kita cintai membalas cinta kita, ya enggak ya? Tapi kalau sudah kita dicintai oleh wanita itu, nggak usah ngemis, nyandar dewi. Nah, maksud doa seperti itu kalau bandingannya. Ketika Allah sudah cinta kepada kita, tidak perlu kita minta balasan cintanya. Makanya dalam doa ini maksudnya biar dicintai oleh Allah. Kalau sudah kita dicintai Allah, maka menjadi hamba Allah yang dimanja. Kalau orang tua cinta kepada anak, sebesar apapun kesalahannya tetap dimaafkan. Kalau guru sayang kepada murid, sebesar apapun murid yang tersayang itu, dosanya, kesalahannya kepada guru tetap dimaafkan. Tapi sebaliknya, ketika Allah membenci kita, sebesar apapun amal ibadahmu tetap masuk neraka. Ketika orang tua benci ke anak, sebesar apapun kebaikannya tetap tidak dianggap ada nilai, ada nilainya. Diri. Coba anak tersayang, anak tercinta, anak yang dicintai oleh orang tuanya, pasti melakukan perbuatan salah, pasti dianggap hilaf. Paling tepak hilaf itu, tepak lali paling. Ini hilaf. Tapi kalau sudah dibenci oleh orang tua, dia berbuat baik, tapi maaf paling jauh duit. Seperti itu. Maksud daripada doa Abu Hasan Ali As-Sadili ini, beliau ngajari kita selalu husnudzon kepada Allah, jangan sampai putus asa. Kadang ada, sebab masalahnya gini, kadang ada maksiat yang memang ditakdir oleh Allah. Kita memang ditakdir untuk terjerumus
dalam kemaksiatan itu. Tujuannya apa? Tujuannya biar hatinya tidak sombong, terus merasa rendah, merasa hina, tiap hari baca istighfar. Ada orang ahli ibadah, suatu saat dibikin teledor oleh Allah, subuhnya kesiangan, akhirnya keawanan subuhnya nolongso, hatinya nolongso. Ya Allah, saya kesiangan, makan apa saya? Kalau iya halal situ kiri, makan apa saya? Kok bisa saya subuhnya kesiangan? Nangis istighfar. Jadi kau tuh subuh nih masih ya subuh jam 11 awan. Mending kau doa, hutangmu bayar kepada Allah. Hutang kepada manusia aja wajib dibayar. Pelan-pelan, seingat kita. Orang ngoto itu tidak harus pas waktunya. Kapan saja semampu kita dan seingat kita. Itu. Kadang Allah sengaja mentakdir kita kesiangan, biar hati kita tidak sombong, tidak merasa baik sendiri. Orang itu kadang ya dirinya aslinya orang jelek, gara-gara kumpul dengan orang yang derajatnya lebih jelek dari dia, akhirnya merasa baik sendiri. Rubama kunta musian farokal ihsan minka suhbatu kaman huwa aswa'u halan minka. Kadang kok aslinya itu orang jelek, tapi kamu selalu berteman dengan orang yang derajat ibadahnya lebih rendah dari kamu, sehingga kamu merasa lebih soleh dari mereka. Coba kamu cari orang yang lebih soleh dari kamu sendiri, pasti kamu merasa hina, merasa tawadhu. Jadi kalau hati kita suatu saat diuji oleh Allah, hati kita tiba-tiba merasa gumede, sombong, bangga, merasa paling soleh, paling alim, paling hebat sendiri, kita harus berusaha mencari orang, silaturahim kepada orang yang kelas ibadahnya di atas kita. Maka kita akan tawadhu kepada Allah. Ya Allah, ternyata saya masih tidak ada apa-apanya dibanding orang ini. Tapi kalau tiap harinya berteman dengan orang yang derajatnya di bawah kita, akhirnya merasa soleh sendiri itu. Oh, baik kan itu kalah ya aku. Akhirnya seperti itu. Saya sendiri aja ngajari hati saya seperti itu. Setiap hati saya merasa alim sendiri, lebih soleh sendiri. Terus saya cari orang yang lebih soleh dari saya, kayak Bung Wali gitu. Tawadhu, tawarna duit. Isinan sopi. Isinan, anak sopi. Seperti itu. Kita lanjut. Jadi tiap hari baca istighfarnya 100, sholawatnya kepada Nabi Muhammad SAW itu 100. Pesennya guru saya gini, almarhum Yai Hasani Nawawi. Orang kena musibah, orang yang dibikin susah hidupnya, orang Islam yang dibikin kena bala, kena ujian, diberi sakit, itu semua gara-gara dosanya kepada Allah. Karena Allah sayang kepada dia, hanya dikasih musibah sakit, dikasih musibah seret rizkinya, dikasih musibah hajatnya susah terkabul, untuk menebus dosanya. Dan gitu. Makanya setiap hari baca istighfar, katanya ya Hasan. Kenapa baca sholawat? Biar ada yang bela. Karena satu-satunya makhluk Allah yang paling dekat dengan Allah, tidak ada lain. Yang paling dicintai oleh Allah tidak ada lain kecuali Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya perlu kita minta bela Kanjeng Nabi dengan membaca sholawat kepada Nabi tiap hari. Ya, gitu. Jadi jangan istighfar Quran, dikasih sholawat. Kalau sudah gandol Kanjeng Nabi, banyak selamatnya. Maka setelah istighfar, sholawat, kan hati sudah steril dari kotoran dosa, baru dipenuhi cahaya sholawat. Setelah itu cahaya yang berkaitan dengan Allah, kayak baca la ilaha illallah atau baca Al-Quran. Nah, sudah bersih, dibersihkan dulu hatinya dengan istighfar, baru nanti sholawat, baru Al-Quran. Kayak gini itu. Lebih penting mana? Sabun sama minyak wangi. Lebih penting mana? Sabun mandi sama minyak wangi. Lihat situasi dan kondisi. Kalau badan kita kotor, ya lebih penting sabun. Kalau badan kita sudah bersih, ya kita pakai parfum, nggak usah sabunan.
Sama seperti orang yang hatinya merasa kotor dengan kotoran dosa, ya sabunono dengan istighfar. Orang yang sudah merasa hatinya sudah agak bersih, ya beri parfum sholawat kepada Nabi Muhammad dan Al-Quran. Kayak gitu gambarannya. Jelas sih. Kita lanjut sampai ke bawah aja, jangan banyak-banyak. Wal maqalatu sabiat asyar, maqalah yang ke-17, kila dikatakan as'adun nas, paling beruntungnya manusia, man lahu qalbun alim, orang yang mempunyai hati yang alim, yang ngerti tentang Allah. Karena sesungguhnya Allah ma'ahu selama sampai kapanpun, fi ayyi maudi'in kana, dimanapun dia melangkah, dimanapun dia bertempat, Allah selalu bersama mereka, Allah selalu menjaganya, Allah selalu memantaunya. Orang yang mempunyai hati alim, yang dimatikan. Wabadanun sabir, mempunyai badan yang sabar, ala taat, mengerjakan taat ibadah kepada Allah, wal marazi, dan sabar menerima musibah. Yang ketiga, wa qanaatun ay ridon bima fi yad, rela atau qanaah, nerima dengan apa yang menjadi rizki Allah di tangannya, ridho dengan rizkinya sendiri. Min kismatillah, dari pembagian rizki dari Allah. Wasukunil qalbi inda adamil maklufat, dan tenangnya hati ketika hilangnya perkara yang dia senangi. Ada 3 hal yang menjadi faktor penyebab manusia dikatakan manusia beruntung: ketika mempunyai hati yang alim, hati yang ngerti dengan ajaran Allah yang sebenar-benarnya, dan mempunyai badan yang sabar menjalankan taat ibadah kepada Allah, sabar mendapatkan musibah dari Allah. Yang ketiga, mempunyai hati yang mempunyai sifat qanaah. Qanaah ini sifatnya hati, ridho dengan rizki apa adanya, ridho bima fil yadi, nerima, syukur. Gara-gara tidak neriman itu akhirnya kita merasa kurang terus. Yang miskin, yang fakir pingin kaya, yang kaya pingin nambah, kan tidak puas. Kejarlah dunia itu sampai engkau kenyang. Dari saking banyaknya akhirnya bosan. Imam Ghazali seperti itu tarekat. Cari dunia sebanyak-banyaknya sampai hatimu melenger. Ibaratkan makan itu terlalu kenyang, guys. Kalau sudah terlalu kenyang, selezat apapun makanan yang di sekitar kita tidak akan ada artinya. Ketika hati kita sudah menganggap sepele dengan yang ada di sekitar, pasti hati kita murah, hati kita gampang sedekah, tidak pernah eman, tidak pernah sayang. Apa kerja bisnis. Biar mudah-mudahan semua rizki kita, umur kita barokah. Allahumma barik lana fi rizkina. Ya Allah, berkahi semua rizki kami. Wa fi tijaratina, berkahi dagangan kami. Wa fi mazra'atina, berkahi ladang sawah kami. Wa fi jami'i ma'ataitana, dan berkahi semua rizki karuniamu kepada kami. Innaka ala kulli syai'in qadir. Yang terakhir, makalah yang ke-18. An Ibrahim An-Nakhai radhiyallahu an. Belajar jadi orang zuhud itu yang enak torikonya Bu Hasan Sadili itu kaya dulu. Ketika kita kaya, maka kita akan gampang mengatur hati kita. Jadi orang yang zuhud itu gimana? Jadi orang zuhud itu tidak harus fakir kan? Zuhud itu ketika dunia banyak dia tidak bangga, ketika dunia hilang hatinya tidak susah. Itu namanya zuhud. Zuhud itu kalau diartikan lughawi ya orang yang benci dunia, maksudnya bukan seperti itu. Maksudnya ya mengambil rezeki ala kadarnya, hanya sekedar menutupi kebutuhan, sabdur rumki. Ketika dunia banyak dia tidak bangga hatinya, ketika dunia sedikit atau dunianya hilang juga tidak susah. Disedeng. Ibaratkan kopi ini ya,
Kopi ini kalau terlalu banyak gulanya, maka tidak akan nikmat rasanya. Ketika menang kopinya gulanya sedikit, pahit, tidak akan enak. Tapi kalau seimbang, ada rasa kopinya, ada rasa gulanya, antara manis dan pahitnya sama-sama dirasa, baru nikmat. Orang hidup terlalu manis, terlalu kaya ya tidak enak, terlalu miskin, terlalu fakir juga tidak enak. Yang enak itu ya sedang, tidak terlalu kaya, tidak terlalu fakir. Al-qasdu fil rizki, sederhana di dalam masalah fil fakri wal ghina, sebagaimana keterangan yang dulu. Jadi kayak kopi gini, kopi kelegen yang tidak enak, kepahitan yang tidak enak, harus ada rasa pahit dan manisnya, baru nikmat dirasa. Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakhai yang terakhir, innama halaka man halaka qablakum minal umam bisalah solin. Ada 3 perkara yang menyebabkan umat-umat Nabi terdahulu menjadi hancur, jadi rusak, jadi ahli maksiat, jadi kena balak dari Allah. Kayak umatnya Nabi Musa ditenggelamkan di Laut Merah. Ya, ada yang melanggar mancing ikan di hari Sabtu dikutuk jadi kera. Ada yang dihujani batu kayak kaumnya Nabi Lut. Kaumnya Nabi Hud, Nabi Soleh juga kena sambar petir. Kerusakan umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad SAW itu gara-gara 3 hal. Yang pertama, bibuzulil kalam. Mereka kalau ngomong berlebihan. Mala khaira fi fiddin wa dunya. Yang tidak ada kebaikannya sama sekali omongannya di dalam urusan agama dan urusan dunia. Minta sesuatu, contohnya kayak mereka minta makanan surga ya. Jadi umatnya Nabi siapa yang dikutuk jadi babi? Di Maidah surat Maidah, Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka alaya. Musa. Umat Nabi Isa itu. Nabi Isa, umatnya Nabi Isa itu minta kepada Nabi Isa agar berdoa kepada Allah biar dituruni makanan dari langit. Oh, dari Bani Israel itu anak-anak. Beneran ya, kalau turun beneran makan ya. Coba buktikan Nabi Musa, Nabi Isa minta kepada Allah makanan yang turun langsung dari langit. Akhirnya doa Nabi Isa, Rabbana anzil alaina ma'idatan. Ya Allah, turunkan kepada kami semua ma'idah, meja makan plus dengan makanannya. Kalau pada sekarang ma'idah itu meja makan. Kalau dulu bisa nampan, bisa talam. Intinya makanan yang diwadahi dengan wadah besar namanya ma'idah. Makanya disebut surat Al-Ma'idah gara-gara cerita itu. Akhirnya turun beneran dari langit, makanan dari langit. Ketika turun mereka masih tanya lagi, ini makanan surga apa bukan? Makanan dari surga. Setelah itu, kalian kan yang minta makan sekenyang-kenyangnya. Saya enggak. Nabi Isa enggak mau makan ya. Setelah disuruh makan, enggak mau. Enggak ada yang berani makan. Jadi apa ini? Sudah kadung diturunkan, kalian enggak mau makan. Ini makanan asli surga, banyak nanya. Tudulil kalam, kasratu masailihim wa ikhtilafum ala anbiya'ihim. Innama halaka man qablakum kasratu masailihim. Mereka banyak meminta, banyak bertanya. Wa ikhtilafum ala anbiya'ihim, dan banyak berbeda pendapat dengan nabinya. Tidak mau nurut nasihat gurunya. Jadi orang dahulu itu rusak, hancur gara-gara ya banyak tanya kepada gurunya, banyak meminta kepada gurunya, dan banyak melanggar perintah gurunya, menerjang larangan. Banyak ngomong ini guys. Akhirnya mereka ada yang memberanikan diri, asalkan Nabi Isa juga ikut makan, dipilih. Setelah itu makan juga. Satu orang makan merasa nikmat,
suruh habisin seketika. Akhirnya semuanya berbondong-bondong ngambil, tapi syaratnya jangan sampai ditimbun, jangan sampai ada yang nyimpen di rumah, harus dihabiskan sekarang makanan dari langit ini, karena itu sudah perintah Allah, wahyu dari Allah. Ternyata ada yang nyolong, ada yang nyimpen di rumah. Di rumah itu mereka bawa, nyimpen, merasa nikmat lezat makanan surga. Akhirnya kan sudah dibilang sama Nabi Isa, jangan ditimbun, jangan disimpan di rumah, habisin sekarang semua. Ternyata ada yang nyolong, ada yang nyimpen. Setelah itu Nabi Isa Al-Masih keliling ke kampung-kampung. Saya rasa umat saya ini ada yang masih nyimpan ini ya. Di dalam rumah itu ada sebuah rumah yang di dalam rumah itu ada rame-rame rebutan makanan surga. Siapa di dalam ini? Wah, Nabi Isa. Ada apa di dalam ini? Siapa? Oh, babi ya. Ngomong gitu semua jawabnya. Padahal orang lagi asik rebutan makanan surga. Ngomong babi. Akhirnya semua anaknya yang makan itu dikutuk jadi babi oleh omongannya sendiri. Kayak umatnya Nabi Musa dikutuk jadi kera, umatnya Nabi Isa dikutuk jadi babi. Ada babi yang dari manusia itu ada, kera dari manusia. Makanya paling persisnya binatang yang wujudnya kayak manusia cuma kera. Fakulna lahum kunu kiradatan khasiin alladzina ihtadaw fi sabti, orang yang melanggar mancing ikan di hari Sabtu. Sabtu itu kan artinya hari libur, Sabat, hari perai, yaumul utlah, hari libur. Maka yang disebut hari Sabat, hari Sabtu. Jadi dulu umatnya Nabi Musa itu atas wahyu dari Allah tidak boleh kerja di hari Sabtu, harus libur. Karena apa? Nabi Musa dakwah di pesisir, di pantai. Jadi rakyatnya banyak kerjaan jadi nelayan, jaring, yang bondet mungkin kalau sekarang. Itu sudah diperintah oleh Allah, umatmu hari Sabtu suruh ibadah, suruh libur kerja. Tapi ada yang nyolong-nyolong masih kerja, jaring ikan di laut. Akhirnya semua nelayan pada waktu itu dikutuk jadi kera. Fakulna lahum kunu kiradatan khasiin di Al-Quran. Jadilah kalian kera semua, kera yang hina. Di berdasar apa? Teori evolusi dunia itu salah kalau manusia dikatakan jadi dari kera. Kebalik, seharusnya kera dari manusia bisa. Siapa itu yang punya bapak evolusi dunia ini? Yang punya teori itu nggak tahu ya? Oh, belajar ini itu kan. Menang Saladino ini loh. Yang ada Erwin ini. Darwin. Charles Darwin. Itu bapak evolusi dunia yang mempunyai teori manusia dari kera. Padahal di Al-Quran itu kera yang dari manusia. Sudah tadi ini. Makalah yang ke-18 diceritakan dari Syekh Ibrahim An-Nakhai radhiyallahu anhu, innama halaka man halaka qablakum minal umam bi salatihi salim. 3 perkara yang membuat hancur umat-umat terdahulu. Yang pertama, kalau ngomong berlebih-lebihan tidak ada manfaat dunia dan agamanya. Yang kedua, wa fudhulut ta'am wa ma la yakni yu'inuhu ala din. Yang kedua, faktor penyebab umat terdahulu rusak gara-gara kalau makan berlebihan, yaitu makan makanan yang tidak membantu urusan agama, yang tidak membantu urusan taat kayak puasa. Orang sahur itu membantu urusan puasa, urusan ibadah, urusan agama. Dengan makan sahur, kalau niatnya sahur, pasti orang itu dengan makan diangkat ibadah karena nempel kepada puasa. Kalau makan kita niati, saya makan biar saya kuat melaksanakan ibadah kepada Allah, maka makannya dianggap ibadah karena nempel kepada ibadah. Kita tidur, saya tidur biar nanti kalau malam tahajud enak,
tenang, khusyuk. Tidurnya dianggap ibadah karena tujuan tidurnya untuk ibadah. Jadi kalau tidur tujuannya untuk ibadah, ya tidurnya ini jadi ibadah. Kalau makan tujuannya ibadah, ya jadi ibadah karena nempel kepada ibadah. Jadi tidak ada larangan kita makan. Yang ada larangan itu kalau kita kekenyangan. Kenyanglah kamu tapi jangan sampai kekenyangan. Laparlah kamu tapi jangan sampai kelaparan. Jadi kalau sampai kita kekenyangan itu namanya fudulut ta'am, kelebihan makanan. Kalau sudah kita perut terlalu kenyang, maka yang jelas badan kita lemes, mata kita ngantuk. Kalau sudah mata kita ngantuk, ibadah pasti malas. Kalau sudah kita banyak tidurnya, berarti pendek umurnya. Karena tidur itu lambang kematian, orang bangun itu lambang kehidupan. Orang kalau 24 jam, 14 jamnya untuk tidur, yang 10 jamnya bangun. Kalau di total 1 tahun, berarti banyakan hidupnya apa matinya? Hari kebangkitan. Coba itu, sampai 24 jam sehari, 14 jamnya untuk tidur, yang 10 jam untuk bangun. Kalau di total, banyakan bangunnya apa tidurnya? Tidur, banyakan matinya. Makanya doa sebelum tidur itu menyangkut kematian dan kehidupan. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan menyebut nama Allah, ahya, aku hidup, sedang hidup, wa amut, dan aku akan mati. Bangun tidur doanya alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Segala puja dan pujiannya milik Allah yang telah menghidupkan saya kembali setelah beliau mematikan saya, yang telah membangunkan saya kembali setelah beliau menidurkan saya. Hati tidur lambang kematian, bangun itu lambang kehidupan. Oleh karena itu doa sebelum tidur dan sesudah tidur, doanya yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi seperti itu. Kalau Imam Ghazali ngajarkan orang makan itu sedang, makanlah. Meskipun Al-Quran itu kulu, makanlah kamu, washrabu, dan minumlah kamu, wala tusrifu, tapi jangan ekstravagan, jangan berlebih-lebihan. Boleh kenyang tapi jangan kekenyangan, boleh lapar tapi jangan kelaparan. Makanya dulu di pondok itu ada anak Madura nulis pepatah pakai bahasa Madura. Dulu di dapur umum tempat masaknya santri, bahasanya Madura, ditulis besar kayak gini: ngakan pekenyang, tedung petobuk, mutlak pakorannya. Itu maksudnya gini, makan pekenyang. Kalau makan yang kenyang, maksudnya apa? Kalau kamu perutnya tidak lapar, jangan makan. Karena paling nikmatnya orang makan adalah orang lapar. Tedung petobuk, kalau tidur sepuas-puasnya. Maksudnya apa? Kalau tidak ngantuk, jangan tidur. Karena paling nikmatnya orang yang tidur adalah orang yang sangat ngantuk. Mutlak pakorang, maksudnya apa? Kalau belajar yang kurang, maksudnya kurang kalau hanya belajar satu kitab. Pingin embu, pingin nambah kitab-kitab yang lain. Tapi bahasa sastranya dalam itu. Tapi kalau dipahami dohir ya sesat. Mangan sing warep, turu sing tuwuk. Belajar ojo akeh-akeh. Kalau dipahami secara dohir. Tapi tidak seperti itu maksudnya. Bahasa sastra balawanya indah. Tapi anak Madura yang ngeri. Saya pertama kali mondok dulu ada tulisan itu besar di dapur umum. Saya pahami, saya mikir-mikir. Iya, paling nikmatnya orang makan itu adalah orang yang perutnya lapar. Paling nikmatnya orang yang tidur adalah orang yang ngantuk. Kalau ada orang makan tapi perutnya tidak lapar, tidak akan senikmat yang dirasa seperti orang yang kelaparan. Kalau ada orang yang tidak ngantuk tapi tidur, tidak akan merasakan kenikmatan sama seperti orang yang ngantuk tidur. Tidur. Yang ketiga, yang terakhir, masalah tidur. Wafudulul manam, kelebihan tidur. Jadi orang dulu itu rusak, hancur gara-gara kelebihan ngomong, kelebihan makan, dan kelebihan tidur.
bahwa malah yang fa'uhu fiddin, tidur yang gimana dianggap berlebih, tidur yang tidak ada manfaatnya di dalam agama. Kalau Imam Ghazali itu maksimalnya orang tidur dalam sehari semalam itu maksimalnya 8 jam. Kalau di kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali itu ngajari maksimal tidur yang sehat itu ketika nyampe 8 jam. Kalau malam sudah 4 jam, siangnya 4 jam. Kalau berlebihan berarti banyak matinya. Nggak panjang umurnya pendek karena seringan mati. Kalau ditotal 1 tahun ya banyak matinya daripada hidupnya. Berarti umurnya pendek. Kapannya? Kayak dulu saya mikir baca kitab orang yang banyak tidur umurnya pendek. Itu saya mikir awalnya dohirnya apa maksudnya orang banyak tidur kok umurnya pendek. Saya total, iya kalau 1 tahun di total banyak tidurnya, dia cepat tua. Kayak ini bercanda. Dan apa yang kita bahas sekarang jadi manfaat barokah. Amin. Amin. Yang menjadi faktor penyebab kita mencapai ridha Allah dan syafaat Nabi Muhammad SAW. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dihapus semua kesalahannya, ditutup semua aibnya, derajatnya diangkat menjadi kekasih Allah dan kekasih Rasulullah SAW. Ditakdir bisa ketemu Nabi di dunia sampai akhirat, di alam mimpi maupun alam sadar, dan ditakdir berkumpul dan diapi sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW di surga. Ala hadiniyat wa ala biniyatul sholihah wa ala kulli man wa salafu sholih bijai Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sini asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi faj'al mujtalana wa yatu husnul khitami wa atina ma'asana binataya kaljisami Rabbi faj'al mujtalana wa yatu husnul khitami wa atina ma'asana min atayakal jisami Rabbi faj'al mujtamana wa yatu husnul hitami wa atina ma qad sal min atayakal jisami. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.